ini Quran surat Al-Isra ini ya ayat yang ke-61. Nah, ini sebetulnya semua sudah pada paham ayat ini ya. Kalau saya bacakan bahasa Arabnya pasti akan mengenal ayat ini karena sering dibicarakan. Tapi saya juga tidak tahu apakah kita sudah tahu hakikat dari ayat ini atau tidak. Nah, ayat ini berbicara sangat gamblang sekali. Baik, kita baca ya. Wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Qala asjudu ya liman khalaqta tinan. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku akan sujud kepada orang, kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Nah, jadi sebetulnya di sini ada 3 kata kunci, perhatikan. Yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah Adam. Dan yang ketiga adalah iblis. Nah, kita selama ini memahami malaikat, Adam, iblis, itu terpisah-pisah. Terpisah-pisah, tidak sebagai satu kesatuan. Dan sekarang saya akan tunjukkan secara nyata, senyata-nyatanya. Baik, perhatikan saya. Jadi sebetulnya, ya, malaikat ada dalam diri kita. Adam juga diri kita. Dan iblis juga tidak jauh dari diri kita. Bukankah iblis itu yang suka membisiki kita? Kalau membisik jelas tidak mungkin dari jarak jauh. Membisik itu pasti dari jarak dekat. Jadi sebetulnya siapa Adam, siapa iblis, siapa malaikat? Baik, kita lihat. Kita lihat. Ilustrasinya sederhana seperti ini. Kan ketika malaikat disuruh sujud pada Adam, malaikat langsung sujud. Tapi ketika iblis disuruh sujud pada Adam, iblis nggak mau sujud. Itu aja bedanya. Jadi sederhanakan bahasanya. Siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk yang bisa sujud pada Adam. Sedangkan iblis adalah makhluk yang tidak bisa sujud pada Adam. Apa yang diperkarakan oleh malaikat dan iblis? Ternyata cuma satu. Malaikat itu bisa tembus pandang, bisa menyaksikan siapa yang dibalik Adam. Karena malaikat itu tahu yang dibalik Adam itu tadi adalah Tuhan yang sama. Dia tidak melihat Adam sebagai lahiriah, tapi dia melihat Adam sebagai batiniah. Yang dihormati oleh malaikat sebenarnya bukan Adam sebagai lahirnya, tetapi yang sejati yang dibalik Adam. Yang sejati yang dibalik Adam itu adalah ruhku. Yang sejati yang dibalik Adam itu adalah ruhku. Ruhku, ya, yang ditiupkan. Itu yang dihormati oleh malaikat. Karena malaikat itu tembus pandang, melihat Adam bukan sebagai lahirnya, melihat Adam sebagai batinnya, maka malaikat sujud. Sedangkan iblis melihat Adam sebagai lahirnya. Itu saja sebetulnya. Maka siapapun sebetulnya manusia yang melihat manusia lain hanya dari lahirnya saja, dia berkarakter iblis. Dan siapapun manusia yang sudah bisa melihat manusia lain dari dibalik yang lahirnya, dia tembus pada yang batinnya dengan kesadaran penuh bahwa dibalik yang lahir itu ada yang batin, dan yang batin adalah rohku yang sama. Maka itu mewarisi karakter malaikat. Jadi sebetulnya kita sebagai manusia ini bisa mewarisi karakter malaikat, bisa mewarisi karakter iblis. Siapapun yang mewarisi karakter malaikat, dia tidak pernah melihat ya sesuatu dari aspek lahirnya, tapi melihat dari aspek batinnya. Dan siapapun yang melihat sesuatu hanya dari aspek lahirnya saja, berarti dia berkarakter iblis. Jadi kesimpulannya, kalau kita membenci orang, karena kita melihat orang dari aspek lahirnya saja, sebenarnya kita mewarisi karakter iblis. Dan orang yang mewarisi karakter malaikat, dia sudah tidak lagi melihat orang dari sisi fisiknya, dari sisi luarnya. Dia melihat yang harus dihormati adalah di balik orang itu. Siapa itu? Ruhku. Baik para sahabat, jadi kalau begitu ya kita harus tahu penyakit manusia ada berapa. Nah, saya akan tunjukkan ya. Penyakit manusia itu cuma 3 sebetulnya. Baik, kita lihat dulu ayatnya ya. Kita lihat dulu ayatnya. Saya akan tunjukkan ya. Pakai ayat supaya tidak ada persepsi saya. Pakai ayat supaya tidak ada persepsi saya. Saya akan tunjukkan ya Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa ya. Saya sangat mengagumi ayat ini ya. Jadi penyakit manusia itu cuma 3 di ayat ini dikatakan ya. Yang pertama penyakit manusia itu yang pertama ini ya, buta ya. Yang pertama buta sejak dari lahirnya.
Yang kedua berpenyakit kulit. Nah, ini terjemahannya berlebihan ya, berpenyakit sopak. Maksudnya berpenyakit kulit ya. Jadi apa itu? Di sini kita lihat bahasa Arabnya ya. Nah, jadi penyakit manusia cuma 3. Yang pertama, wa ubriul akmaha. Jadi dia itu buta sejak dari lahirnya. Yang kedua, wal abroso, penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Yang ketiga, wa uhil mauta, ya mereka yang mati. Ya mati apanya? Mati kesadarannya. Jadi penyakit manusia itu menurut Quran surat Al Imran cuma 3. Satu, buta. Tentu saja bukan mata ini yang buta ya. Penglihatan kolbunya kepada Allah. Yang kedua adalah penyakit kulit. Dan yang ketiga adalah penyakit mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Maka Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan manusia itu kelihatan saja seperti hidup. Pada sebenarnya dia itu mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Nah, siapapun yang sadar akan 3 penyakit itu, maka dia akan buru-buru berobat kan? Akan buru-buru berobat. Karena apa? Kalau tidak sadar, orang yang tidak sadar dengan penyakit yang diderita oleh dirinya, tidak mungkin akan mencari obat. Dan hanya orang yang sadar, kalau dirinya tidak tahu, akan mencari tahu. Orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Jadi para sahabat, 3 penyakit manusia yang harus disembuhkan. 1 buta, yaitu buta mata kolbu. Yang kedua adalah penyakit kulit, ngerti sesuatu cuma kulitnya saja. Makanya orang yang berpenyakit kulit sangat berbahaya. Dia akan mewarisi karakter iblis. Karena melihat sesuatu hanya dari aspek lahirnya saja. Kan banyak sekali manusia ya yang membeda-bedakan manusia lain karena aspek lahirnya saja. Ini cantik, ini tidak cantik. Ya ini kulitnya putih, ini kulitnya hitam. Ini bangsa ini bangsa itu. Hanya melihat dari aspek luarnya saja. Tidak melihat yang dibaliknya. Maka dia sedang mewarisi karakter iblis. Jadi sebetulnya iblis itu bisa saja wujudnya dalam manusia yang berkarakter seperti itu. Yang melihat sesuatu hanya dari aspek lahirnya saja. Tidak bisa melihat sesuatu dari aspek batinnya. Makanya malaikat disuruh sujud, langsung sujud saja. Karena yang dia lihat dari Adam bukan Adam secara fisik, tetapi yang dibalik Adam, yaitu ruhku yang ditiupkan ke dalam Adam. Sedangkan iblis tidak bisa melihat itu. Jadi sebetulnya siapapun yang tidak bisa melihat yang dibaliknya, dia berkarakter iblis. Dan siapapun yang bisa melihat yang dibaliknya, dia berkarakter malaikat. Jadi marilah kita sadari bahwa sebetulnya manusia itu, tubuh manusia memang berbeda. Tetapi di balik tubuh manusia sesungguhnya ada ruh yang sama. Nah hebatnya setiap peniupan ruh ya ke dalam tubuh itu selalu 3. Ada jiwa, ada nurullah, ada nur Muhammad. Dan setiap jiwa selalu dibimbing oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebetulnya pesantren yang luar biasa adalah tubuh kita sendiri. Saya pastikan para sahabat, siapapun yang selalu menselaraskan jiwanya dengan Allah dan Rasul-Nya pasti selamat. Dan siapapun yang tidak menyelaraskan jiwanya dengan Allah dan Rasul-Nya pasti celaka. Itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang kotor. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang punya penyakit kulit itu? Tentu saja, sebelum kita bersikap pada orang lain, kita harus bersikap pada diri kita sendiri dulu. Sadari, apakah saya buta? Apa ciri orang buta? Ciri orang buta kan tidak melihat. Ya gitu. Melihat apa? Makanya dalam Quran surat Al-Waqiah dikatakan begini. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu seharusnya melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Ketika nyawa di kerongkongan, kan mata ini sudah tertutup. Tapi Allah bilang, seharusnya saat itu kamu melihat. Tentu saja Allah tidak berbicara mata ini. Berbicara satu mata lagi yang disebut dengan mata qalb. Makanya ketika dalam rahim ibu kita ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Jadi sebetulnya ciri orang yang bisa menyaksikan itu tentu saja bisa mengingat yang disaksikan. Jadi yang pertama, jujur pada diri sendiri. Apakah saya masih buta? Kalau kita masih buta, saya masih buta, apa yang harus saya lakukan buat diri saya? Jangan dulu keluar dari diri kita. Yang kedua, apakah saya melihat sesuatu itu cuma aspek lahirnya saja? Seberapa dalam pengetahuan saya? Kita yang paling tahu diri kita.
Kalau kita masih melihat sesuatu dari aspek fisik saja, berarti kita pun masih mewarisi sifat tadi, karakter iblis itu. Ya, disuruh sujud juga tidak mau sujud. Ya kan? Ya, sujud yang dimaksud bukan sujudnya kening kita ke lantai, ya, tetapi sujud yang dimaksud adalah tunduk patuh ya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, apakah saya sudah sadar atau belum? Contoh ya, ketika sholat, Allahu Akbar, pikiran kita di mana? Napas kita di mana? Apa betul ketika sholat kita mengingat Allah? Jangan-jangan yang kita ingat cuma pikiran dan perasaan kita sendiri. Karena kita juga tidak tahu ya apa yang harus saya ingat. Makanya Nabi Muhammad sebelum sholat kan mi'raj dulu. Kenali dulu siapa yang mau disolati. Ya, itu yang diajarkan oleh para nabi, para rasul. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Musa juga sama. Bahkan di Quran surat Toha diabadikan ya. Kalau baca surat Toha ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14, di situ diabadikan bagaimana Nabi Musa dapat perintah sholat. Dan sebelum Nabi Musa dapat perintah sholat, Nabi Musa itu diundang dulu oleh Allah untuk memasuki bait Allah, untuk memasuki Al-Muqaddasi Tua. Bahkan Nabi Musa disuruh melepaskan kedua terompahnya. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri dan orang lain yang punya 3 penyakit itu? Sikapnya, jangan bersikap apa-apa pada orang lain. Rubah diri kita. Sadari bahwa kita punya 3 penyakit atau tidak. Sembuhkan diri kita. Maka siapapun yang berfokus pada perubahan dirinya, maka dia dengan tidak langsung akan merubah semesta ini. Makanya saya sering mengatakan, jangan merubah orang lain. Rubah saja diri kita. Kalau kita bisa mengubah diri kita, orang lain juga akan ikut berubah. Dari kajian ini, semoga para sahabat menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu, ya wujud fisiknya saja berbeda, tetapi sesungguhnya di balik semua itu ada ruhku yang sama. Yang membedakan dari ruhku cuma satu, yaitu kualitas jiwa masing-masing. Itulah ya manusia. Makanya ada yang memancarkan cahaya dengan intensitas yang besar, ada juga yang cahayanya redup. Jadi sebetulnya kita semua diberi energi yang sama. Semua kita diberi kesempatan untuk bahagia yang sama. Kenapa kita tidak bahagia? Yang membedakan adalah kita dalam merawat kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita semangat. Kita punya kesempatan yang sama untuk bahagia. Kita punya kesempatan untuk mencapai derajat setinggi-tingginya. Karena Allah Maha Adil. Allah memberikan kesempatan buat semua orang dengan kesempatan yang sama.